Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat datang kembali pada kegiatan PBM Studi Kelayakan Bisnis. Lebih tepatnya ini penyampaian materi yang saya buat berupa rekaman video. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan kedua. Secara materi ini materi pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masih pendahuluan mengenai studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Latar belakang. Oke, ini kita mulai dari investasi dulu. Penanaman modal dalam suatu usaha atau proyek, baik untuk usaha baru maupun perluasan usaha yang sudah ada, biasanya disesuaikan dengan tujuan perusahaan dan bentuk badan usahanya. Salah satu tujuan perusahaan itu ada yang tujuan perusahaan atau organisasinya bersifat profit. Nah, perusahaan ini tuh didirikan untuk mencari keuntungan. Dalam arti seluruh aktivitas perusahaan hanya ditujukan untuk mencari keuntungan semata. Tujuan lainnya adalah yang organisasi yang tujuan organisasinya itu bersifat sosial. Artinya jenis usaha ini sengaja didirikan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pendidikan, rumah sakit, panti-panti sosial, rumah yatim piatu, dan usaha sosial lainnya. Di samping itu, ada juga tujuan organisasi yang didirikan dengan tujuan keduanya, profit dan sosial. Artinya di samping ingin memperoleh keuntungan, juga organisasi ini tuh bertujuan untuk dapat memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, usaha sosial juga perlu memperoleh keuntungan sehingga mampu membiayai usahanya sendiri atau mandiri ya. Tidak hanya tergantung kepada donatur. Oleh karena itu, dewasa ini banyak usaha sosial seperti pendidikan dan rumah sakit sudah mengarah ke komersil. Nah, kemudian ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika suatu organisasi itu akan didirikan sesuai dengan tujuan organisasinya. Untuk organisasi yang tujuannya itu untuk profit, hal-hal yang perlu dipikirkan pada awal mula sebelum organisasi ini dijalankan itu adalah pertama, jangka waktu pengembalian dana investasi. Kapan sih keuntungan akan diraih si organisasi kalau kegiatan bisnis ini benar-benar akan dijalankan. Kemudian memberikan keuntungan finansial sesuai harapan. Apakah bisa benar-benar memberikan keuntungan finansial sesuai harapan? Kemudian apakah bisa memberikan manfaat bagi karyawannya? Tidak hanya pemilik modalnya, tapi juga karyawannya. Umumnya, organisasi yang tujuan organisasinya bersifat profit, mereka itu badan hukumnya berbadan hukum PT atau perseroan terbatas. Kemudian berikutnya ini ada organisasi yang tujuan organisasinya bersifat sosial. Hal-hal yang perlu dipikirkan di awal itu adalah pertama, keuntungan dalam bentuk finansial tidak begitu ditonjolkan tentu saja, karena ini sifatnya sosial. Sehingga kebanyakan organisasi yang sifatnya sosial banyak mendapatkan dana bantuan dari pihak ketiga atau donatur ya. Kemudian mereka juga harus mampu membiayai usahanya agar tidak terlalu tergantung kepada donatur, sehingga mereka juga harus memikirkan kira-kira usaha apa yang bisa mereka jalankan agar di samping mereka memperoleh dana bantuan dari donatur, mereka juga bisa menghasilkan keuntungan sendiri untuk membiayai kegiatan usahanya. Dan biasanya organisasi yang sifatnya sosial ini bentuk badan hukumnya yayasan. Nah, agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan, ya maka apapun tujuan perusahaan, baik itu profit, sosial, maupun gabungan dari keduanya, profit dan sosial, hendaknya ya apabila ingin melakukan investasi, sebaiknya didahului dengan yang namanya suatu studi. Tujuannya itu adalah untuk menilai apakah investasi yang akan ditanamkan layak atau tidak untuk dijalankan. Dalam artian itu sesuai dengan tujuan perusahaan di awal ya. Atau dengan kata lain ya, jika usaha atau proyek tersebut dijalankan akan memberikan suatu manfaat atau tidak. Nah, terkadang dalam praktiknya sekalipun telah dilakukan studi secara baik dan benar,
faktor kegagalan suatu usaha tetap ada ya. Apalagi yang tanpa dilalui studi sebelumnya. Yang direncanakan aja bisa gagal, apalagi ini yang tidak direncanakan. Jadi kalau namanya usaha itu keuntungan di depan atau keberhasilan di depan kita tidak bisa menentukan. Yang jelas yang bisa kita lakukan adalah berusaha sejak saat ini. Namun usaha yang cerdas itu adalah usaha yang diawali dengan perencanaan. Nah, sehingga ada yang namanya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini banyak dilakukan untuk jenis usaha yang terutama melibatkan modal yang sangat besar, sehingga diperlukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Nah, untuk menghindari kegagalan ini perlu dilakukan suatu studi sebelum proyek yang direncanakan itu benar-benar dijalankan. Studi ini dikenal dengan nama studi kelayakan bisnis. Salah satu tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis itu adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Mengapa hal ini dilakukan? Ya karena apa yang akan terjadi di masa depan itu adalah hal-hal yang sangat sulit untuk bisa diprediksi. Di masa yang akan datang itu penuh dengan yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian di masa mendatang itu dapat terjadi di berbagai kehidupan. Kita perlu belajar mengenai lingkungan organisasi ya, di mana di sana itu ada ketika perusahaan menjalankan suatu usaha, dia itu akan terlibat di dalam suatu lingkungan. Ada lingkungan internal, eksternal, dan lingkungan global, yang mana lingkungan-lingkungan itu sifatnya selalu terjadi perubahan di dalamnya. Sehingga otomatis resiko yang akan timbul di masa depan karena perubahan yang selalu terjadi yang tidak bisa diprediksi, resiko pun juga semakin tinggi. Adanya studi kelayakan bisnis diharapkan ya bisa meminimalisir hal itu, dan kalaupun memang terjadi suatu resiko di depan, resiko ini bisa diantisipasi sejak awal dan bisa ditemukan pemecahannya lebih baik dibandingkan dengan tidak melakukan studi kelayakan bisnis sebelumnya, sebelum menjalankan suatu usaha. Nah, kemudian pengertian studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum kita mengerti secara mendalam apa itu yang namanya studi kelayakan bisnis, serta kegiatan apa saja yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis, maka ya ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian investasi, jenis-jenis investasi, dan kegiatan dalam investasi, serta pengertian proyek dan bisnis. Karena kegiatan bisnis berkaitan erat dengan investasi dan kegiatan yang dilakukan dalam bisnis itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan dengan investasi itu dalam bisnis itu sendiri. Baik, pertama pengertian studi kelayakan bisnis. Yang poin yang pertama investasi dan jenisnya, kemudian kegiatan dalam investasi. Nah, menurut William F.S., dari sekian banyak teori mengenai investasi, yang saya kutip adalah teori dari William F.S., yang mana beliau ini menyatakan bahwa yang namanya investasi itu adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar di masa yang akan datang. Dari pengertian ini terkandung dua atribut penting di dalam investasi, yaitu adanya risiko dan tenggang waktu. Ini yang namanya atribut investasi. Mengorbankan uang sekarang, itu dolar, maksudnya uang, itu sifatnya pasti, tapi hasil di masa mendatang, ya sifatnya tidak pasti. Mengorbankan uang itu artinya menanamkan sejumlah dana atau uang dalam suatu usaha saat sekarang atau saat investasi dimulai. Ini sifatnya pasti karena harus dikeluarkan. Kemudian ini dilakukan untuk mengharapkan pengembalian investasi dengan disertai tingkat keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang dalam waktu tertentu, tapi ini sifatnya tidak pasti ya. Sehingga benar-benar dibutuhkan perencanaan yang matang dan dibutuhkan juga yang namanya studi kelayakan bisnis sebelumnya. Nah, kemudian investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha. Oleh karena itu, investasi pun dibagi dalam beberapa jenis. Dalam praktiknya, jenis investasi itu bisa dibagi menjadi dua macam, tapi ada juga yang berikutnya proyek. Kita juga harus
bisa memahami itu. Nah, investasi yang pertama itu jenis investasi real investment atau investasi nyata. Ini tuh merupakan investasi yang dibuat dalam harta tetap atau fixed asset seperti tanah, bangunan, peralatan, atau mesin-mesin. Berikutnya financial investment atau investasi finansial. Itu merupakan investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi, atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito. Investasi dapat pula diartikan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal ini dalam arti sempit bisa diartikan berupa proyek-proyek tertentu baik bersifat fisik maupun non-fisik seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung, dan proyek penelitian dan pengembangan. Ini proyek bersifat fisik dan non-fisik. Kalau yang bersifat fisik itu yang bisa kita lihat berupa pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung. Nah, untuk proyek penelitian dan pengembangan ini sifatnya non-fisik. Dalam bidang bisnis juga ini lazim terjadi yang namanya penelitian. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mereka itu menganggarkan dana untuk meminta bantuan biasanya para akademisi dan praktisi untuk melakukan penelitian terkait dengan bidang usahanya ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, baik itu internal, eksternal, maupun global, yang di dalamnya itu yang di dalam lingkungan itu tuh berupa fenomena-fenomena yang terjadi yang biasanya berkaitan dengan perubahan pola hidup masyarakat, perubahan kebutuhan, dan lain-lain, sehingga ini tuh sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan berkaitan untuk dilakukan yang namanya penelitian. Nah, penelitian ini tentu diharapkan bisa bermanfaat untuk usahanya di masa depan ya, karena yang namanya perubahan itu harus selalu bisa dimanage dengan baik oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya nih, proyek. Kita ulang lagi bahwa proyek itu bisa bersifat fisik dan non-fisik. Yang fisik berupa pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung. Kemudian yang non-fisiknya itu berupa penelitian dan pengembangan. Proyek ini adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah atau organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya atau untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, untuk apa sih proyek ini? Proyek ini dilakukan untuk berbagai bidang. Pertama, bisa dilakukan untuk pembangunan fasilitas baru, kemudian perbaikan fasilitas yang sudah ada, dan juga untuk penelitian dan pengembangan. Kemudian yang berikutnya, timbulnya suatu proyek. Kenapa proyek itu bisa timbul? Ini juga ada berbagai macam pemicunya. Pertama tentu karena adanya permintaan pasar, kemudian untuk meningkatkan kualitas produk, kemudian berupa kegiatan pemerintah. Nah, pemerintah biasanya melibatkan banyak pihak untuk melakukan suatu proyek, untuk melakukan proyek yang tujuannya itu tentu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, berikutnya pengertian bisnis nih. Bisnis itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang. Nah, sehingga keuntungan itu tetap merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi pemilik bisnis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk keuntungan yang diharapkan lebih banyak dalam bentuk finansial. Ini realitanya ya. Besarnya keuntungan telah ditetapkan sesuai dengan target yang diinginkan, sesuai dengan batas waktunya. Bidang usaha yang digeluti juga bisa berbagai macam. Yang jelas, bisnis itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan. Bagaimana cara untuk benar-benar bisa dapat mencapai atau memperoleh keuntungan itu? Tentu harus dijalankan suatu usaha. Usahanya layak atau tidak untuk dijalankan, ya kita tidak tahu. Karena itu, tidak tahu maksudnya, karena usahanya harus dijalankan terlebih dahulu ya. Kemudian kinerja dari bisnis yang dijalankan itu apakah menguntungkan atau tidak, itu
itu bisa diperkirakan atau bisa diupayakan untuk bisa mencapai tujuan dengan sebelumnya dilakukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan yang namanya studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Mempelajari secara mendalam itu artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut. Kelayakan itu artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam bisa dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan atau tidak. Ya, dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak di sini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. Nah, jadi studi kelayakan bisnis itu adalah ya kegiatan ini di mana sebelum kegiatan bisnis dilakukan diupayakan suatu studi sebelumnya untuk pada akhirnya dilakukan pengumpulan data, kemudian pengolahan data sampai akhirnya hasilnya itu didapat kesimpulan apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan ke depannya. Nah, menentukan layak atau tidaknya usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya. Kemudian tujuan SKB itu adalah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk terutama pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam bisnis yang akan dijalankan tersebut. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi mereka-mereka ini untuk menerima atau menolak suatu keputusan investasi, visible atau non visible kah? Nah, ini adalah aspek-aspek penilaian SKB atau aspek-aspek yang umumnya dinilai dalam yang namanya studi kelayakan bisnis. Pertama, aspek hukum. Aspek hukum. Kenapa harus dinilai aspek hukum ini? Karena bisnis itu kan berjalan atau didirikan di suatu daerah, yang mana dalam suatu tempat atau daerah pada zaman ini yang namanya hukum di suatu tempat itu benar-benar harus dipatuhi oleh pebisnis yang menjalankan hukumnya di tempat tersebut. Tempat yang satu dengan tempat yang lainnya punya hukum yang berbeda atau otonomi daerah yang berbeda, sehingga aspek-aspek ini harus dipenuhi oleh si pelaku bisnis dari mulai izin-izin, legalitas, dan lainnya, sehingga bisnis ini benar-benar bisa layak dan kalau dijalankan tidak akan menimbulkan banyak masalah karena secara aspek hukum bisnis ini bisa memenuhi aspek hukum yang berlaku di tempat di mana bisnis ini akan dijalankan. Kemudian aspek pemasaran ini juga merupakan aspek yang dinilai berikutnya karena aspek pemasaran ini adalah aspek yang sangat penting yang dari pemasaran ini terdapat banyak strategi untuk memikat pasar sehingga terjadi yang namanya transaksi yang nantinya bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan jika aspek pemasaran ini bisa direncanakan dengan baik. Rencana usaha dan juga rencana antisipasi resikonya tentu saja. Kemudian aspek keuangan ini jelas karena bisnis melibatkan uang. Apalagi kalau bisnisnya besar, modal yang akan ditanamkan atau investasi yang ditanamkan oleh para investor tentu besar sehingga perencanaan juga harus dilakukan lebih matang lagi. SKB makin dibutuhkan untuk jenis usaha yang melibatkan modal besar. Nah, kemudian aspek teknis dan operasi ini juga termasuk aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis
kemudian aspek manajemen tentu saja, kemudian aspek sosial ekonomi, hingga aspek AMDAL. Nah, sehingga dari aspek-aspek yang dinilai ini dilakukan penelitian yang awalnya itu dikumpulkan data-data terlebih dahulu, kemudian ditentukan standar apakah bisnis yang akan dijalankan bisa memenuhi standar-standar ini atau tidak, ya, sehingga dari data-data sehingga pengolahan data dilakukan, didapatlah yang namanya hasil studi. Ini kira-kira yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, faktor-faktor kegagalan usaha ini yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis ketika studi kelayakan bisnis dilakukan. Pertama, data dan informasi tidak lengkap. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya studi kelayakan bisnis dimulai dari awalnya itu dikumpulkan yang namanya data untuk berikutnya bisa diolah, diteliti, hingga dapatlah suatu kesimpulan pada akhirnya. Nah, data dan informasi tidak lengkap, palsu, sumbernya tidak terpercaya. Kemudian tim SKB-nya tidak teliti, tidak terlatih, dan STM-nya bukan ahli pada bidangnya. Kemudian salah perhitungan, penggunaan rumus dan cara menghitung yang salah sehingga hasilnya tidak akurat. Pelaksanaan pekerjaan salah, kesalahan di lapangan, dan tidak mengikuti pedoman yang ditetapkan. Kondisi lingkungan atau yang disebut dengan unsur-unsur uncontrollable. Kalau yang di atas yang sebelumnya itu bisa dikontrol ya, karena misalnya kalau data tidak lengkap, ya berarti harus dicari data yang lengkap. Kalau ditemukan data palsu, ya berarti harus ditemukan data yang tidak palsu, sumber yang tidak percaya, diperoleh sumber yang tidak percaya, ya harus benar-benar dipastikan dalam memperoleh data itu adalah data yang bersumber dari sumber-sumber yang terpercaya. Ketidaktelitian itu masih bisa dikontrol dengan digunakannya SDM yang benar-benar ahli bidangnya. Salah perhitungan itu juga bisa dikontrol, masih bisa dikontrol, walaupun kesalahan masih bisa terjadi. Tapi di sini ada kondisi lingkungan yang mana unsur ini tidak bisa dikontrol, bencana alam, misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam di tempat didirikannya usaha, kemudian perubahan-perubahan kebiasaan masyarakat sekitar, ini kan merupakan unsur yang tidak bisa dikontrol, uncontrollable. Sehingga ya mau tidak mau, walaupun tidak bisa dikontrol, perusahaan itu harus bisa mengupayakan gimana nih caranya untuk bisa menghandle kondisi lingkungan yang terus berubah. Tentu semakin berpengalaman SDM yang dimiliki ketika terjadi permasalahan atau ketika ditemui permasalahan saat menjalankan bisnis, dengan pengalamannya mereka pasti bisa dengan mudah memecahkan masalah tersebut. Ditambah lagi penguasaan lingkungan itu juga sangat dibutuhkan untuk para pelaku bisnis. Kemudian ada unsur kesengajaan atau SDM yang buruk. Ini jelas bisa membuat gagal usaha. Kalau misalkan memang ada SDM yang buruk, yang memang secara sengaja mereka melakukan kesalahan dalam bekerja. Nah, hal penting dalam persiapan SKB, pertama, kelengkapan serta keakuratan data dan informasi yang diperoleh, ini penting. Kemudian tenaga ahli yang dimiliki dalam tim SKB benar-benar tangguh, penentuan metode dan alat ukur yang tepat, kemudian loyalitas tim SKB. Mungkin untuk memastikan Anda bisa memahami mengenai SKB, nah jadi studi kelayakan bisnis ini dilakukan dengan sebelumnya dibentuk tim studi kelayakan bisnis. Nah, ini kan ada banyak faktor-faktor yang akan dinilai aspek-aspeknya dalam SKB. Aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, hingga aspek AMDAL. Nah, dari masing-masing aspek ini harus diwakili oleh satu ahli, yang nantinya masing-masing ahli ini digabungkan untuk menjadi tim studi kelayakan bisnis. Aspek hukum, tentu mereka yang paham mengenai hukum. Kemudian aspek pemasaran, tentu mereka yang paham mengenai pemasaran. Aspek keuangan, mereka yang paham mengenai keuangan.
Aspek AMDAL pun harus dipilih orang yang terpercaya, yang bisa memberikan informasi akurat mengenai aspek AMDAL berkaitan dengan kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Nah, seperti contohnya misalnya Anda punya modal yang sangat besar, kemudian punya ide bisnis, karena modal yang akan digelontorkan, diinvestasikan pada bisnis ini cukup besar, sehingga untuk menghindari kegagalan, ikhtiar, maksudnya untuk berupaya agar kegagalan itu bisa dihindari, Anda memutuskan untuk menganggarkan dana, mengumpulkan orang-orang yang paham mengenai aspek-aspek ini untuk dijadikan tim yang nantinya Anda minta untuk melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Oh, jadi nanti Anda cari aspek hukum yang saya kenal yang benar-benar profesional itu siapa ya? Nanti Anda pilih. Kemudian dari aspek pemasaran, kalau misalnya Anda paham mengenai pemasaran dan mengetahui lingkup bisnis yang akan Anda jalankan, mungkin Anda bisa turun sendiri sebagai uh, tim yang bertanggung jawab pada aspek pemasaran. Tapi kalaupun tidak, Anda harus mencari orang yang Anda yakini orang ini benar-benar ahli di bidang pemasaran dan mengetahui mengenai bisnis yang akan Anda jalankan. Nah, kemudian dari aspek keuangan Anda juga harus pilih orangnya, aspek teknis dan operasi Anda juga harus pilih orangnya, aspek manajemen juga Anda harus pilih manajer yang benar-benar berpengalaman, aspek sosial ekonomi, di aspek Anda juga demikian. Jadi walaupun Anda memiliki modal yang besar, Anda juga harus minimal tahu siapa aja sih orang-orang yang benar-benar profesional dan mengerti mengenai aspek-aspek ini, sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu studi kelayakan bisnis yang sesuai harapan. Yang dari sana mereka bisa membantu menilai kekuatan-kekuatan bisnis yang Anda rencanakan, kemudian layak atau tidak, bisa tidak direalisasikan ide bisnis Anda itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga loyalitas tim SKB ini menjadi hal penting dalam persiapan studi kelayakan bisnis. Ini manfaat bisnis, tentu untuk memperoleh keuntungan, kemudian membuka peluang pekerjaan, dan manfaat ekonominya bisa menambah barang dan jasa, meningkatkan mutu produk, meningkatkan devisa, menghemat devisa. Tersedianya sarana dan prasarana. Nah, dengan kegiatan bisnis, tentu bisnis yang dijalankan ini berasal dari pemahaman bahwa masyarakat itu butuh yang namanya sarana dan prasarana ya, sehingga bisnis bisa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat bisa terbantu, walaupun sebetulnya mereka dibantu juga, mereka terbantu dan kita pun sebagai pelaku bisnis terbantu, karena ketika mereka menggunakan sarana dan prasarana yang kita buat atau kita sediakan, ya mereka umumnya melakukan pengeluaran atau pembelanjaan, sehingga kita memperoleh keuntungan dari sana. Kemudian membuka isolasi wilayah, dan berikutnya meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Ini yang terpenting. Karena itu ketika kita melakukan atau mendirikan suatu usaha di suatu tempat, yang harus kita prioritaskan adalah masyarakat di sekitar di mana bisnis kita dijalankan. Jangan saudara dulu atau teman jauh dulu, tapi kita pun harus punya kesadaran untuk mensejahterakan orang-orang di sekitar perusahaan di mana perusahaan kita didirikan. Nah, kemudian pentingnya suatu SKB untuk menghindari risiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan tentu memudahkan pengendalian. Nah, ini stakeholder dalam lingkungan bisnis ya. Ketika bisnis dijalankan, kita punya yang namanya stakeholder, pertama pemilik usaha, pihak investor, pihak kreditor, pihak manajemen perusahaan, dan pihak pemerintah dan juga masyarakat. Untuk perusahaan-perusahaan yang punya kesadaran tinggi dan ingin bermanfaat dan ingin menjadi perusahaan yang bermanfaat, tentu mereka tidak hanya memikirkan keuntungan finansial, tapi mereka pun pasti akan memikirkan
bagaimana caranya dengan usaha yang mereka dirikan, mereka bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk berbagai pihak, sampai akhirnya masyarakat pun harus diuntungkan dengan kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Nah, ini tahap-tahap SKB. Pertama, pengumpulan data dari masing-masing aspek tadi ya, dari mulai aspek hukum sampai aspek AMDAL. Data-data dikumpulkan untuk kemudian dilakukan pengolahan data dari data-data yang dikumpulkan tadi, kemudian dilakukan analisis data, dan akhirnya dilakukan pengambilan keputusan. Kalau layak, ya direkomendasikan untuk bagaimana caranya usaha ini bisa benar-benar dijalankan. Kalau tidak layak, berarti usaha ini walaupun dalam penyusunan SKB dikeluarkan banyak uang, cukup banyak uang, ya kalau ternyata ditemukan ide bisnis ini tidak layak, ya udah lebih baik dibatalkan aja. Karena untuk apa dijalankan suatu ide bisnis yang sudah dinilai dan ternyata tidak layak. Mungkin nantinya kenapa hal ini tidak layak? Apa kalau misalkan Anda kekeh setelah dilakukan SKB dan hasilnya tidak layak, ya berkomunikasilah dengan tim SKB yang tadi. Kenapa bisa tidak layak? Biar layak harus gimana gitu. Nah, baik. Berikutnya, sumber data dan informasi yang terpercaya. Nah, karena dalam SKB itu dibutuhkan yang namanya analisis data, sehingga dibutuhkan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Data dan informasi yang terpercaya itu bisa diperoleh dari publikasi ekonomi dan bisnis yang bisa diakses melalui internet, sekarang udah canggih ya. Kemudian dari Bank Indonesia, Perbanas, maupun oleh lembaga keuangan lainnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Badan Pengelola Pasar Modal, Biro Pusat Statistik BPS, Asosiasi Dagang dan Industri, lembaga-lembaga penelitian pemerintah maupun swasta, departemen teknis, universitas atau perguruan tinggi lainnya. Karena di perguruan tinggi itu umumnya, terutama perguruan tinggi ekonomi, dimulai dari mahasiswa hingga ke dosennya, mereka bisa dikatakan rutin melakukan penelitian. Dan kalau sekolah tinggi ekonomi itu biasanya penelitian yang dijalankan atau dilakukan itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau bisnis. Nanti pun Anda di STIE ketika akan menyusun yang namanya skripsi, pasti berkaitan dengan kegiatan bisnis. Jadi sumber data dan informasi yang terpercaya salah satunya bisa diperoleh dari universitas atau perguruan tinggi dan sumber-sumber lainnya. Nah, sekian penjelasan untuk materi pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami dan mau ditanyakan, jangan segan untuk bertanya di WhatsApp group. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.